Bentar ya, tempat kakak lagi azan. Oke, karena tadi yang di malam ini kakak buka dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, pada percobaan malam ini kita udah masuk ke percobaan 6 yaitu membahas tentang XRD atau X-ray diffraction. Jadi langsung aja ke oke, di sini menggunakan sinar X, yang mana sinar X itu adalah satu sinar ini atomnya. Sinar X itu memiliki panjang gelombangnya itu 10 sampai dengan 10,5 nanometer, frekuensi 1017 sampai dengan 1020 Hz, dan memiliki energi yang tadi 103 sampai dengan 106 elektrovolt. Sehingga dapat digunakan sebagai sumber difraksi kristal. Kemudian apabila itu dikenai sinar X, maka intensitasnya itu yang ditransmisikan lebih kecil daripada penghapus atom-atom. Ada yang menghilangkan, ada yang sama
itu saling disebut berkas dari video nih SA nya 4 contoh dan yang 3 itu dari itu bakalan contohnya ini. Terus setelah di sini inilah yang bakalan ada sinarnya itu dikuatkan, terus dihilangkan, terus dia bakal masuk ke si detektor, detektor sinar X atau X-ray detektor. Sama aja. Oke. Bentar. Kemudian ada hukum Bragg. Jadi prinsip dari alat XRD, ini kakak belum ada nonton video kalian semua ya. Mohon maaf. Jadi kakak nggak tahu nih prinsip dari kalian sama atau enggak sama kakak. Jadi kalau prinsip dari kakak itu menurut kakak sinar X yang dihasilin dari suatu logam tertentu itu bakalan mempunyai panjang logam tertentu juga. Jadi dengan memvariasikan besar sudut pandang nah, itu jarak antar bidang atomnya dapat dihitung dengan data difraksi yang dihasilkan pada besar sudut-sudut tertentu. Dan ada yang mau lagi nggak? Cara langsung di Zoom ini. Itu tahu gini-gini Kak. Atau hukum Bragg tuh kayak gini loh Kak, bahannya sebagai cermin atau apa. Yang mau jelasin nggak hukum Bragg? Kak, izin Anissa. Menurut hukum Bragg itu, Kak, bidang permukaan atom-atom dari suatu kristal bertindak sebagai cermin bagi sinar X, Kak. Dari bidang-bidang tersebut mampu merefleksikan sinar-sinar yang datang pada sudut yang sama dengan sudut insidensnya, Kak. Dah, Kak. Makasih. Oke, makasih Anissa Putri. Jadi yang dibilang Ani itu juga benar. Dia itu sebagai cermin datar gitu. Jadi dia nanti bakalan ada sudut datang sama sudut sinar datang sama apa ya? Lupa kakak. Sinar datang sama sudut pantul, nggak salah. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Benar. Oke. Kalau Anjeli yang di pretest tuh gini Kak, mendifraksi cahaya yang melalui celah kristal. Nah, difraksi cahaya jarak antar atom, yaitu sekitar 1 angstrom. Itu tuh sama berarti Kak, sama prinsip kerja yang ada di slide Kakak tuh Kak. Iya. Kurang lebihnya sama, cuman kalau Anjali dia langsung dispesifikin ya pakai gelombang Armstrong. Kalau misalkan di kakak itu kakak khusus enggak khusus, jadi aja. Jadi dia itu memiliki panjang gelombang yang tertentu, enggak kakak batasin misalnya
5 Armstrong atau 3 Armstrong kayak gitu. Oke, terima kasih Anjali. Dari teman-teman yang lain ada lagi nggak yang mau menambahkan? Mana tahu teman-teman yang lain lebih tahu. Ada ketemu kemarin Kak, gini-gini-gini. Izin masuk Kak. Kak. Oh, duluan. Jawab dulu. Oh iya, Farah dulu, baru Abang Rawel. Farah? Ini signal aku apa signal Farah ya? Izin menambahkan Kak mengenai hukum Bragg ini. Menurut hukum Bragg ini, bidang atom dari suatu kristal itu bertindak sebagai cermin bagi sinar X. Bidang-bidang tersebut mampu merefleksikan sinar-sinar yang datang pada sudut yang sama dengan sudut insiden. Di mana untuk hukum Bragg ini itu dapat ditunjukkan melalui persamaan N dikali lambda sama dengan 2D, yang mana N itu adalah integernya, dan lambda itu panjang gelombang radiasi, D itu jarak antara bidang-bidang atom, dan theta itu sudut antara sinar yang masuk atau yang keluar dengan bidang atom. Mungkin itu aja Kak. Makasih Kak. Oke, makasih Farah. Nah, di sini yang benar nggak ada masuk persamaan dari hukum Bragg. Jadi udah dijelasin sama si Farah tadi. Itu di nonton ada nggak? Kayaknya ada deh. Jadi, ya Bang Rawel ada mau nambahin tadi ya? Ada. Ya. Coba ada yang mau diskusi nggak? Atau ada yang mau nambahin? Kenapa sih sinar X yang dipakai gitu? Kan banyak sinar yang lain kan. Ada sinar gamma, theta. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Silakan. Ada? Wes, kalau nggak ada, silakan dicari, kemudian dimasukkan ke pembahasan ya. Intinya kalau sinar X itu dia sesuai ya energinya tadi dari 100 berapa tadi lupa, silakan di slide Kak Desi tadi, itu yang dibutuhkan untuk memantulkan atau memancarkan sehingga sampel yang dikenakan sinar X ini tadi bisa memantulkan sinyal bias atau difraksinya tadi, sehingga dapat dilihat nih jarak antar kis-kisnya itu yang pertama. Yang kedua, cahaya dari X ini adalah cahaya sumber cahaya yang monokromatis. Jadi monokromatis itu dia fokus cahayanya satu, sehingga apabila dikenakan nanti hasilnya pun juga bakal lebih fokus gitu ya. Oke, jadi masih banyak lagi syarat-syaratnya sinar X itu kenapa bisa dia jadi sinar. Silakan dilihat di Google, internet, silakan banyak ya. Jadi di sini paling mungkin cuma diskusi-diskusi sedikit mengenai itu. Oke, tadi juga sudah dibuka oleh Farah, mungkin nanti di Oke, nih di penuntun ada ya kan persamaan Bragg untuk memperoleh nilai jarak antara dua bidang kisi atau D. Jadi N itu biasanya 1, 2, 3, 4, 5. Kita baca di sini, kalau berdasarkan persamaan Bragg, jika seberkas sinar jatuh pada sampel kristal, maksudnya sampel kristal ini kakak koreksiin gini ya.
sampelnya itu bukan dalam bentuk kristal-kristal gitu, tapi bentuk biasa, bentuk padatan. Mentang-mentang di sini sampelnya kristal, jangan kalian anggap bentuknya itu benar-benar kayak kristal kayak gitu. Di sini, terus maka bidang sampel itu akan membiaskan sinar X yang memiliki panjang gelombang sama dengan jarak antar kisi dalam kristal tersebut. Sinar yang dibiaskan akan ditangkap oleh detektor, kemudian diterjemahkan sebagai puncak difraksi. Makin banyak bidang sampel kristal yang terdapat dalam sampel, maka makin kuat intensitas pembiasan yang dihasilkan. Tiap puncak yang muncul pada pola XRD mewakili satu bidang kristal yang memiliki orientasi tertentu dalam sumbu 3 dimensi. Puncak-puncak yang didapatkan dari data pengulangan ini kemudian dicocokkan dengan standar difraksi sinar X untuk hampir semua jenis material. Standar ini disebut GCPDS. Jadi, kamu tanya dulu, hasil dari XRD ini dinamakan apa? Hasil dari XRD Oke. Jadi hasil dari makasih ya. Nah, jadi hasil dari XRD ini itu disebut sama difraktogram. Nah, untuk dapetin data dari difraktogram ini biasanya setiap sampel atau material yang sudah ada ini mempunyai standarnya masing-masing. Nah, standarnya itulah yang disebut sama GCPDS. Untuk lebih khususnya atau khasnya biasa dipakai nomor GCPDS 1821 bla 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 kayak gitu. Jadi masing-masing material GCPDS-nya berbeda-beda. Oke, udah. Kembali lagi ke sini. Nah, ini ada contoh difraksi sinar X atau si difaktogramnya tadi. Dari yang kakak mau yang dari yang kanan dulu, yang ini. Dari iya, Bang Rara udah ada kirim jurnal belum ke kelas ini? Waduh, belum. Belum ya? Iya, ya. Dikirim dulu ya, Bang Rara. Bentar. Oke. Kakak mau tanya nih, dari kalian misalnya bukalah ya, buka catatan, buka Google silahkan. Kalian udah pernah lihat kayak penjelasan tentang ini. Dia kenapa ini di bagian 2 teta nih, ini kenapa ada yang sempit, ada yang melebar, ada yang puncaknya tinggi, ada yang puncaknya rendah. Silahkan dibuka catatannya atau buka Google nggak apa-apa sekarang. Jadi kita sama-sama diskusi nih, biar banyak sumber yang datang, nanti sekalian kita rangkum jadi satu, pakai bahasa kita sendiri. Ada nggak yang udah nemu atau Kak, kami butuh waktu untuk nyari, silahkan dicari. Kenapa sih kok dia puncaknya ada yang tinggi, ada yang rendah, terus bagian bawahnya itu kok dia sempit atau kok dia melebar? Jawab dikit-dikit juga nggak apa-apa, buka jalan ke teman-temannya. Kak, dia rendah, puncaknya rendah, nggak tinggi tuh karena dia kayak gini. Atau bawahnya itu dia lebar, nggak sempit kak karena dia kayak gini.
Ayo, ini masih dasar ya untuk di praktogram. Ayo dicoba-coba aja dulu yang Ya, masih coba-coba menyangkut. dulu. Iya, ini seperti dilema juga ya anak B dengan A ya. Bukan cara membandingkannya, cuman kemarin di A itu berebut-rebut loh untuk jawab ini gitu. Yang sekarang pencatat ini baru cuma 4 orang yang rasanya mengikuti praktikum ya jadinya gitu. Ya silahkanlah adik-adik praktikan, diaktifkan lagi praktikumnya. Saya ini yang nggak ada bicara, abang kasih nilai praktikumnya seadanya aja mau. Ya karena kalau kehadiran doang ya semua bisa gitu kan. Kalau untuk menjawab ya mungkin ada beberapa orang. Silakanlah di ini. Nggak ada salah dan benar. Kita di Ya, sini nggak semuanya ada salah dan diskusi. benar kok ini. Kita mencari sebuah kesamaan. Ya. Atau mau ditunjuk-tunjuk? Cowoknya lah. Hilang. Silakan Lang. Boleh ulangi lagi tak tadi ngapain Bang? Kami tadi ada keluar dulu tadi Bang. Ya Kak, silakan Kak. Diulang dulu Kak. Jadi sini di bagian yang kanan nih, yang intensitas sama 2 theta ini. Kan ada 2 di sini. Dia nih puncaknya tinggi, terus bagian bawahnya itu agak sempit kayak gitu. Itu tuh menandakan apa? Dia kenapa sih kok dia bisa kayak gitu gitu. Nah, biasanya tanda yang seperti ini si puncak di faktogramnya itu menunjukkan apa gitu. Terus kalau yang bagian bawah itu kan dia bagian bawahnya lebih lebar, terus dia puncak lebih rendah kayak gitu. Biasanya kalau di difraktogram itu dia menunjukkan kayak mana gitu. Nah, kayak dia ini menunjukkan ini loh Kak, atau dia ini lagi di apa ya, di fase kayak gini loh Kak, misalnya gitu. MR. Kalau untuk yang di atas tuh dia lingkungan kimianya kecil, terus kalau kenapa yang di bawahnya itu lebar, berarti lingkungan kimia itu ada banyak gitu Kak. Oke. Ini Risa silakan, Dek. Baik, Kak, izin menjawab. Untuk Iya. pola difraktogram yang dihasilkan berupa deretan puncak-puncak itu, setahu saya, itu besarnya itu bergantung pada jumlah atom atau ion yang ada, serta distribusi dalam sel satuan material yang digunakan dalam percobaan. Nah, di soal pretest yang kemarin itu pola difraksi setiap padatan kristalin itu kan sangat khas, di mana bergantung pada kisi kristal, unit parameter, dan panjang gelombang sinar X yang digunakan. Jadi sangat kecil kemungkinannya jika pola difraksi dalam difraktogram itu ditemukan yang sama untuk suatu padatan kristalin yang berbeda-beda. Gitu, Kak. Oke, terima kasih Risa. Kita simpan lagi jawaban dari Risa sama Gilang. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditambahin lagi nggak jawabannya? Oke, Anggun, silakan. Baik, Kak, terima kasih. Di sini Anggun izin menjawab berdasarkan literatur yang udah Anggun cari. Ini kan terdapat dua puncak yang berbeda tuh kan dari gambar. Nah, puncak yang semakin mengecil itu menandakan bahwa dipengaruhi oleh proses pemanasan, di mana proses pemanasan pada suhu yang berbeda ini dapat mempengaruhi intensitas dari difraksi. Semakin tinggi suhu pemanasan, maka akan mengakibatkan puncak intensitas semakin tinggi untuk setiap bidang, sehingga lebar intensitas puncak semakin mengecil. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih jawabannya Anggun. Kita simpan lagi jawaban Risa sama Anggun. Oke, silakan Ika Ayu. Baik, Kak.
Berdasarkan literatur yang kami dapat, makin kecil ukuran kristalit, maka makin lebar puncak difraksi yang dihasilkan. Nah, kristal ukuran besar dengan satu orientasi menghasilkan puncak difraksi yang mendekati sebuah garis vertikal. Kristalit yang sangat kecil menghasilkan puncak difraksi yang sangat lebar. Lebar puncak difraksi tersebut memberikan informasi tentang ukuran kristalit. Hal ini dapat diakibatkan karena kristalit yang kecil memiliki bidang pantul sinar X yang terbatas. Puncak difraksi dihasilkan oleh interferensi secara konstruktif cahaya yang dipantulkan oleh bidang-bidang kristal. Dalam artian, makin banyak jumlah celah interferensi, maka makin sempit ukuran garis fringi pada layar. Nah, interferensi celah yang banyak dengan jumlah celah tak berhingga menghasilkan fringi yang sangat tipis tetapi sangat terang. Dan jumlah celah yang sangat banyak identik dengan kristalit yang ukuran besar. Karena difraksi sinar X pada dasarnya adalah interferensi sejumlah sumber, maka kita dapat memprediksi hubungan antara lebar puncak difraksi dengan ukuran kristalit berdasarkan perumusan interferensi celah yang banyak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Ika Ayu. Sip. Oke, jawabannya. Kak, Ya, mau nambahin boleh nggak? boleh, silakan. Nah, berdasarkan tadi yang udah cari nih Kak, semakin lebar puncaknya tuh yang kami tahu tuh makin kecil ukuran kristalin, maka makin lebar juga puncak difraksinya. Jadi kalau misalnya kristalinnya tuh besar, jadi puncaknya tuh juga sempit Kak. Jadi kalau misalnya kristalinnya kecil, maka puncak difraksinya tuh besar Kak. Berarti, oke, tunggu. Kita sederhanakan. Yang atas ini menurut Nabela itu kristalinnya kecil atau kristalinnya besar? Yang sebelah mana Kak? Yang atas. Ini, yang atas. Kalau yang kecil itu berarti yang ini yang besar Kak. Kristalinnya besar. Kristalinnya besar. Kalau yang bawah berarti kristalinnya kecil. Iya. Oke. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin, Bel? Udah, nggak ada. Oke. Sip. Tadi udah ada yang jawab. Si Gilang, Risa, terus siapa tadi? Ika Ayu. Ya nggak? Siapa yang jawab? Anggun sama Nabela. Oke. Gimana Bang Ramel? Jawabannya mau di-spill atau masih mau dengar dari lagi? Ini oke aku ya. Jujur aja, ini baru 5 orang yang jawab. Ya. Istilahnya yang mendekati yang kepengennya kami itu 40% gitu nah. Nggak ada yang sampai nyoel bes gitu nah. Coba aku mau cowok sih. Yang Pak Ik. Ayo, cowok, mohon keluarlah kalian. Ayo, Pak Ik, Pak Kahim. Gimana nih Pak Kahim? Yang atas tuh apa, yang bawah tuh apa nih? Iyalah, udahlah, ini aja. Fasanya itu apa tuh? Yang atas fasanya apa, yang bawah fasanya apa? Oke. Ya, lampu Jambi yo. Yes. Ada Pak Ik. Ada Pak Ik, teguh. Go. Aku mati lampu juga, Gu. Ikut Gu nih. Pat Gu, jawab Gu. Oh, Reza sudah ada jawab ya. Di chat ya. Iya, di chat. Runcing kristal. Kalau yang bawah apa jadinya? Kalau runcing kristal, kalau yang tumpul apa? Yang tumpul apa? Ini Reza. Oh, yang lebar, yang tumpul. Ya wis. Kalau yang lebar itu amal. Ya wis. Yang runcing itu sudah kristal. Ya, dari jawaban si Reza,
itu sudah tepat ya. Jadi begini. Oke, kita mulai. Ini agak teknis sedikit ya. Silakan siapin catatannya. Ini soalnya penting untuk kalian yang material, yang suka dengan zeolit, suka ya. Ini penting banget XRD karena pasti kalian pakai untuk melihat dari struktural ya. Karena hakikatnya XRD ini adalah untuk melihat struktur ya. Ingat ya. Jadi tujuan utama dari XRD ini adalah membedakan nih mana yang sudah berbentuk kristal, mana yang sudah masih berbentuk amorf. Pastinya kalian tahu, karbon itu bisa dibentuk sampai menjadi intan, berlian. Ada pula dia juga jadi grafit atau jadi isi dari pensil kalian. Nah, berdasarkan hal itu, makanya kita perlu nih untuk membedakan antara grafit, intan, dan sebagainya sama-sama penyusunnya karbon. Tetapi yang membedakan adalah kekerasannya. Ya, gimana nih keras? Kalau kalian pernah lihat beton itu kalau dia jarang-jarang gitu ya, semennya itu kemudian ada lubang-lubang sedikit, artinya nggak kuat ya, gitu ya. Jadi dia akan mudah rapuh, dia nggak kuat. Nah, sama juga seperti senyawa atau sampel yang kita punyai gitu ya, misal zeolit gitu ya. Jadi kalau misal dia rongganya banyak, rongganya besar, ya, dan jadi kita masuk lagi ini ke dalam dari senyawa itu, dari sampel ya. Di dalam sampel itu kalian bayangkan terus ada ke kisi B. Nah, yang dihitung oleh ke kisi B. Masuk? Masuk ya. Sedikit ini, tapi biar paham nih. Nah, udah nih, ketemu nih. A dan B jaraknya berapa, itulah yang dipantulkan sungai ke sinar, baru ke detektor. Itulah yang dibaca, itulah yang tertera juga di bagian bawah theta. Masuk ke situ. Nah, makanya nih ada yang lebar, ada yang meruncing, ada yang sempit untuk bagian theta bawahnya. Ya, masuk sampai situ? Abang harap masuk ya. Oke ya. Nah, setelah dibedakan, artinya kan tahu nih sampel kita nih seberapa jaraknya kisi-kisi. Nah, untuk yang atas itu benar adalah struktur atau fasa dari kristal, dan yang di bawah itu adalah amorf. Karena ciri-ciri dari amorf itu jarak antara kisi satu dengan kisi lainnya masih berjauhan. Makanya grafit itu mudah ya dipatahin. Coba lihat pensil kalian, itu coba patahin. Mudah kan istilahnya. Coba kalau kalian matahin intan, bisa nggak? Sayang, Bang. Ya. Perbedaannya itu, Dek. Ya, jadi kalau yang udah ngerucut-ngerucut seperti ini, itu udah fasanya ya. Fasanya adalah kristal. Masuk? Wes. Jadi tadi udah ada nih yang beberapa ya, yang Abang bilang 40% tadi, mulai dari kisi kristal, si Risa. Oke, jadi tadi udah dibilang sama Risa nih, kisi kristal, tapi jarak antara kisi aja dari jawabnya Risa, itu wes mantep banget si Risa ya. Tapi yang dipaparin sama Risa itu kisi kristalnya, terus atomnya, ionnya gitu. Jadi di sini fokus XRD itu jarak antara kisinya aja gitu ya. Oke. Terus ada lagi tadi kalau nggak salah pemanasan. Nah, ini pemanasan. Pemanasan berpengaruh nggak dengan bentuk atau fasa kristal? Jelas berpengaruh. Ya, jadi terbentuknya intan itu adalah dengan proses pemanasan yang tinggi dan suhu yang tinggi, sehingga karbon atau batu bara, yang biar mudahnya karbon itu lihat batu bara lah, rapuh kan, dengan suhu yang tinggi, dengan pemanasan yang lama.
dia akan berubah nih jadi intan. Nah, makanya suhu dengan pemanasan tinggi itu bisa membentuk suatu senyawa karbon itu berubah jadi amorf ke kristal. Nah, nanti bisa lihat nanti di jurnal yang Abang kirim itu prosedurnya ada pemanasan, ada kalsinasi, ada fraksinasi, ada ekstasi, sebagainya, mengkrit suatu zeolit tadi, ya kita katakanlah zeolit itu menjadi bentuk fasanya adalah kristalin, ya. Jadi dia lebih efektif dan efisien untuk menjadi zeolit. Kurang lebihnya seperti itu. Ada yang masih bingung nggak dengan penjelasan Abang? Ayo. Nah, sekarang Abang persilahkan untuk kalian tanya. Tadi kan Abang nanya terus nih. Nah, silakan tanya Abang. Atau tanya kakak, gitu. Ada yang kurang nggak gitu? Ada yang masih bingung gitu? Tentang penjelasannya. Mungkin, jangan Bang, intinya apa? Ya itu intinya. Kalau kalian mau pendek lagi, ya silakan kalian bahasakan dengan bahasa kalian sendiri gitu. Nah, itu sudah bahasanya Abang. Kalau bahasa buku, ya 4 lembar lah. Ya, bahasa buku, bahasa internet, itu 4 lembar untuk jelasin gimana sih dari alurnya, dari kisinya, dari HKL-nya. Nanti kalian bakal belajar HKL itu di kimia fisik ya. Kimia fisik itu HKL atau indeks Miller. Nah, disitulah nanti bakal kalian tahu nih, indeks Miller-nya segini, nanti dia kristalin atau enggak. Gitu. Nah, dihitung pakai rumus nanti. Ya, mungkin tidak perlulah Bang spill banyak-banyak karena bakal kalian lewati nanti di semester 6. Gitu ya. Silakan diulik-ulik aja karena ini memang sedikit agak high gitu ya ininya materinya. Bahasannya itu memang harus dibayangin karena kita nggak ketemu juga. Abang jujur-jujur aja baru ketemu XRD itu di sinilah gitu nah ya. Untuk SRD di nggak ada ya, di Unja nggak ada ya. Namun kalau di UNES kayaknya ada ya. Di UNES ada ya, bisa ya. Kalau nggak salah. Jadi ya silahkan teman-teman bayangin dulu nih, bayangin dulu kayak ini atau mungkin penjelasan dari Abang ada yang masih bingungin. Sekali lagi Abang tanya. Kalau nggak ada berarti wes ya, udah masuk semua ya. Kita langsung ke materi selanjutnya kalau sudah. Wes. Ya wes Kak, lanjut Kak. Kalau mungkin mereka setengah ngerti setengah nggak ngerti lah ya, kita bahas lagi. Masih ngambang. Yang sebelah kiri. Lihat contohnya sebelah kiri ya. Ini ada 1, ini ada 2, ini 3. Nah, coba kalian lah kasih tahu nih, menurut yang dikasih tahu sama Bang Rawel tadi yang tersimpan di otak kalian, 1 itu dalam bentuk fasa apa? Fasa kristalin kah atau fasa amorf? Nah, 2 sama 3 itu kan dia ada yang bukit-bukit tuh. 2 dan 3 ini fasanya apa loh? Kita di XRD cuma melihat itu tuh. Izin jawab, Kak. Udah. Astaga. Raise hand dong. Siapa tuh? Oke, Romi. Maaf, Kak. Romi kelupaan. Iya, nggak apa-apa. Untuk kalau menurut Romi, Kak, yang nomor 1 itu dalam fase kristal, nomor 2 dalam fase amorf, yang ketiga juga amorf, Kak. Oke. Berarti masuk ya penjelasan dari Bang Rawel tadi. Ya, benar yang dibilang. Benar ya kan Bang ya? Yang ini kristalinnya. Dan yang bagian seperti ininya itu tuh di amorf. Oke. Ada lagi Bang mau ditambahin? Enggak kan? Cukup. Lanjut. Oke. Lanjut. Sip. Berarti pola di faktogram kakak sama Bang Rawel anggap kalian insya Allah paham ya. Lanjut ke Oke, tadi kan video yang kita tonton sama-sama itu kakak cuma minta kalian bedain mana itu sumber sinarnya, tempat sampel ujinya, terus sama detektornya. Dari yang kalian tonton nih, apalagi yang kalian tangkap di dalam video itu tuh?
terserah lah. Mau kalian jelasin dulu atau terus nanti kalian ngajuin pertanyaan ke kakak sama abang. Terserah, silakan. Kakak nggak nunjuk orangnya, siapa yang mau. Coba jelasin dulu. Terus nanti kalau emang terbesit ada pertanyaan di kalian, silakan langsung ditanyain. Wes lah, ini kayaknya memang pemalu semua, Kak. Kayak Gilang. Ada yang chat. Apa tuh? Kak, kalau mau bertanya tapi di luar video boleh enggak? Nanti Oke, aja, sih. nanti. Ada, nanti aja biar fokus dulu. Kita sebelum bahas Junar, baru kita tanya Kak Gilang ya. Biar fokus dulu, satu video gitu ya. Kan pemalu semua nih, abang ini. Oh ya, untuk Reza tadi abang plus 5 ya untuk presentasinya. Karena juga kemarin di A ada kuis-kuis seperti itu. Abang lupa tadi. Ya, Reza plus 5 ya presentasinya. Untuk Pak Ik tadi belum bawa lah ya lagi ya. Vika. Silakan Vika. Oke. Vika. Vika ada? Nggak ada. Nisrul. Kayaknya. Ya, kayaknya jadi Kak. Nurul. Anissa Nurul Aini. Nisa. Iya Bang. Hadir Bang. Ya. Ada yang mau dijelaskan Dari video tuh untuk sekarang belum Bang. Soalnya kan videonya masih bahasa Inggris. Jadi itu masih ngulang-ulang nih nontonnya Bang. Bahasa Inggris karena Nisrul sebagai juara Olimpiade Bahasa Inggris pun juga mengakui seperti itu. Iya, yang lain gimana? Sama. Sama. Ya wes. Berarti besok kita bakal cari. Was, apa tuh siapa tuh? Jaizatul. Ya, Jaizatul. Ya, silakan. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Dengar. Terdengar. Terdengar, Jaiza? Tul? Kalau sekarang enggak kayaknya. Dari yang saya tonton tadi videonya itu, XRD itu digunakan untuk menganalisa struktur dari kristal, ukuran, dan letak dari struktur tersebut. Nah, di video itu menggunakan instrumen D8 fokus instrumen yang diatur bagian difraksinya. Nah, bagian difraksinya ini akan mempengaruhi panjang dari sinar itu sendiri. Semakin lebar difraksi yang digunakan, maka peak yang dihasilkan akan semakin semakin runcing. Nah, di dalam XRD yang digunakan itu kan ada beberapa lampu. Nah, kalau misalkan mau diaktifin itu ada lampu on sama ada lampu di atasnya ada lampu on itu. Nah, kalau misalkan kalau mau membuka bagian pintunya itu ada tombol open, terus setelah itu kalau misalkan pintunya telah terbuka itu bakalan alarmnya itu lampu alarmnya itu bakalan hidup. Nah, setelah itu cara membukanya adalah dengan memegang gagang yang berwarna hitam itu. Nah, setelah itu dimasukkan komplemennya, tempat untuk sampelnya itu yang berbentuk lingkaran. Nah, setelah itu itu dipaskan terlebih dahulu. Nah, setelah itu diatur
di software diatur untuk mengatur waktu yang diperlukan dan mengatur XRD tersebut. Setelah itu ada juga di dalam XRD itu instrumen yang bernama anti-scatter atau yang biasanya digunakan untuk reduce noise. Noise ini terdiri dari bisa berbentuk udara atau hal lainnya. Nah, setelah selesai dianalisis, biasanya itu untuk mengambil kembali sampel tersebut itu biasanya agak susah karena ada detektornya yang menghalangi. Nah, itu detektornya itu juga bisa dipindahkan terlebih dahulu dengan mengaturnya menggunakan software tersebut. Jadi detektornya terpindah secara otomatis karena kan detektornya tadi kan berhadapan langsung sama sampelnya tuh. Terus itu kalau misalkan diatur dari softwarenya itu bisa agak lebih jauh gitu. Maaf ya Kak, bahasanya belibet. Terus habis itu setelah itu baru kita bisa mengambil sampelnya itu karena kan udah nggak berhimpitan sama yang detektornya itu. Nah, setelah itu datanya baru bisa muncul dan dianalisis. Terima kasih. Oke, sip. Terima kasih, Jaizatul. Mantap, mantap. Berarti sangat-sangat memperhatikan sekali. Oke, selain Jaizatul ada lagi kah atau cukup? Cukup. Oke, kita lanjut. Nah, kelebihan dan kelemahan dari XRD. Sepaket ya, nggak boleh dipisah kelemahan sendiri, kelebihan sendiri. Harus ada kelebihan dan kelemahan dari XRD. Silakan yang mau jawab. Pasti ada tuh kalian baca-baca kelemahan XRD ini, kelebihan XRD ini loh. Oke, Nabela. Setelah itu baru Erica. Anjeli. Oke, stop. 3 aja dulu yang jawab. Silakan Bella. Baik Kak, dalam video kami itu kami sebutkan bahwa kelebihan pada penggunaan XRD itu kemampuan penetrasinya. Karena sinar X-nya itu memiliki energi sangat tinggi di panjang gelombang yang pendek. Sedangkan kekurangan dijadikan kayak bubuk gitu dak Kak, powder gitu Kak. Ya, sip, benar. Jadi Romi tadi bilang padatan itu juga benar, cuman lebih benar lagi ke serbuk atau powder. Jadi nanti si powdernya itu bakalan kaca yang agak panjang tadi itu pokoknya diratain, terus nanti itu tuh bakalan ditekan gitu. Jadi sama kayak HPL kemarin, dia cuman bisa khusus untuk sampel cair. Nah, begitu juga untuk yang XRD ini. Dia untuk sampel yang berbentuk bubuk atau padatan. Padatannya bukan dalam bentuk yang padatnya ya, tapi memang yang serbuk kayak itu. Nah, menurut kalian kapan sih kita nih harus gunain alat XRD? Kapan tuh? Sudah tadi Abang sebutin sebenarnya.
Ayo, menurut Ayo, kalian jawab aja lah. dari kalian sendiri lah. Kapan Ya, sih kalian sendiri. kira-kira Ayo. kalian tuh harus gunain alat XRD? Dari suatu pada mengecek AdSense kita pakai SRD. Itu Kak menurut Romi, Kak. Maaf kalau salah. Iya, benar. Oke, 3 dulu ya. Bella dulu baru Sri. Oh, Bella dulu ya. Bella. Iya. Kalau menurut kami Kak, ketika ingin mau melihat ada kristal tadi itu Oke, Sri. Sampai Sri aja ya ini tadi Kakak bilang. Sama Kak. Untuk mengkarakterisasi struktur kristal. Mengkarakterisasi. Oke lah, kita tambah lagi Anjeli. Apa sama Gilang? Anjeli dulu. Digunakannya tuh pada saat kita melihat struktur dari senyawa tersebut, terus juga digunakan itu tuh untuk membedakan yang berbentuk tadi, Kak. Kalau Kak lebih nengok dari gunain gitu Kak, kan dia lebih atau Kak. Lihat di mana? Lang. Ada sumber. Ada di PPT gitu sih Bang, PPT dosen gitu. Katanya di situ menerangkan gimana? Dia tak menerangi, dia lebih kayak ngomong kalau dia tuh punya panjang gelombang tuh segini sampai segini gitu. Jadi kami narik kesimpulan baik Bang kalau itu tuh nengoknya dari sekitaran panjang gelombang gitu. Oke ya. Ini Abang nggak salahin dari Gilang atau yang lain-lainnya. Cuman memang kalau lihat sumber, ya itu dilihat dulu nih, dia dari mana dan dari mana dikutipnya gitu ya. Itu yang pertama. Kalau sependek pengetahuan Abang, di XRD itu nggak ada pakai gelombang. Nah, yang tadi yang bilang ya syarat tadi dari sinar X itu benar. Ya yang dibilang sama Gilang, dia ada panjang gelombangnya segini sehingga dia bisa menembus atau dia bisa melihat nih jarak antara kisi kristalnya tadi. Itu benar ya, makanya Abang nggak salahin. Cuman penempatannya beda nih tadi. Berbeda penempatannya ya. Penempatan yang ditanyain tadi adalah si kapan nih XRD ini kita gunakan gitu ya. Ya semuanya tadi jawabnya benar, mengidentifikasi struktur kristal dan sebagainya ya. Jadi wes lah yang menjawab tadi good, apresiasi lah ya. Jadi tidak sia-sia kami banyak bicara tadi ya, masuk akhirnya. Wes lanjut. Lanjut. Apa perbedaan XRD dan XRF? Ayo, buka Google, buka catatan. Ya, Google. Ada yang ada Sri Nur Maria. Ayo Sri. Yang kami pernah XRF ini lebih murah daripada XRD, Kak. Oke, dari segi kemurahan analisis ya berarti bukan Iya. Analisisnya XRF lebih murah ya. Benar. Lebih murah dibanding XRD gitu. Iya, kalau XRD itu dia lebih mahal kalau menganalisisnya. Oke. Selain Sri, Alia. Oke, Alia. Kalau menurut literatur, Kak, XRV ini juga mirip dengan SRD, namun perbedaannya itu terdapat di fluoresensinya yang digunakan untuk analisanya, Bang, Kak. Terima kasih. Sip. Oke.
Terima kasih Alia, terima kasih Sri. Udah cukup. Dua aja. Jadi guna Florensius itu apa? Tahu apa ya? Florensius apa tadi ya? Lupa tadi. Duh. Fluorescence. Ya, fluoresensi itu apa gunanya? Ada yang mau jawab? Atau masuk pembahasan aja? Masuk pembahasan aja lah ya. Nanti cari fluoresensi itu untuk apa. Jadi Abang sendiri juga belum pernah analisis SRD dan juga SRF ya. Jadi untuk atau tidaknya itu relatif ya. Semua ini mahal lah alatnya ya. Terus analisis sekalinya itu paling cuma beda 20.000, 30.000. Ini XRD kalau nggak salah di sini itu 400.000 satu sampel ya. Itu Kak Desi 5 sampel dia tuh ya. Untuk XRD pakai XRD ya Kak ya? Pakai ya. Jadi nanti kebetulan kemarin Gizi yang Abang cuman yang pernah pakai ya, Gizi kemarin bukan pakai, cuman hasilnya ada gitu loh, pernah lihat Gizinya juga gitu ya kemarin. Kebetulan ini juga XRD, kebetulan kita juga pakai. Jadi tapi belum ada datanya Bang ya, mau ditampilin. Mau ditampilin datanya kita nggak ada ya. Jadi entah ini kebetulan atau mungkin gimana. Jadi di sini kami pun juga belajar lagi gitu ya. Apa sih prinsip XRD itu gimana gitu. Nah, jadi makanya ini sama-sama belajar, makanya Abang nggak terlalu mau bilang pro atau kayak mana gitu ya. Jadi ini sama-sama belajar. Ini kalau mau lihat catatan Abang ngeprint semua nih. Abang print semua. Nggak mau Abang kelihatan pinter gitu, hafal semua, nggak mungkin ya. Kita siapin, kita ada modal gitu ya untuk presentasi atau untuk pemaparan gitu ya. Kayaknya seperti itu harusnya kalian lebih tebel lagi printan kalian, karena kalian yang bakal ini kan belajar gini lagi ya. Ya, kalian yang bakalan kayak apa sih yang mau aku tahu dari XRD? Nah. Keponya tuh harus ditingkatin loh gitu. Ya wes, habis Kak ya? Atau langsung habis? Jurnal ya dia. Gilang dari tadi raise hand apa nih? Naik turun nih raise hand aja. Ngapa? Nanya tadi ya. Pertanyaan tadi sudah Bang tentang masalah wavelength tadi kan, tadi Kakak tuh buat 10 sampai 10,5 enggak sih yang tadi sinar tuh. Terus yang kami tadi tuh sinarnya tuh dari 0,01 sampai 10 dia. Itu sih Bang. Terus tadi nambahin perbedaannya Bang tadi Bang. Oh alah. Apa tuh? Ya, perbedaan SRF. Fluorescence sama difraksi tadi. Oke, monggo. Silakan. Jadi tadi kan yang dari PPT itu kami dapat nih, katanya kalau fluorescent itu dia tuh mengidentifikasi dan mengukur elemen berat. Nah, ini biasa digunakan untuk penentuan kuantitatif dan kualitatif unsur-unsur berat. Kalau difraksi itu baru kristal sama ya tingkat akurasinya lebih tinggi. Itu biasa Kak. Masih Kak, Bang. Langsung diborong ya sama si Gilang ya di akhir ya. Benerin jawab. Materi sudah, video sudah, kita masuk ke jurnal. Nampak kan Kakak share screen jurnal? Nampak Kak. Oke. Jadi ini jurnal yang Kakak sama Bang Rawel ambil itu judulnya tentang sintesis dan analisis spektra IR di faktogram XRD SEM pada material katalis berbahan Ni yang disupport zeolit alam teraktivasi dengan metode impregnasi. Jadi ini judulnya agak tinggi bagi kalian yang belum masuk kayak gitu kan. Pokoknya di sini kita spektra IR kita hilangin, SEM kita hilangin. Jadi cukup fokus sama di faktogram XRD-nya aja. Kita coba ke metode ya. Jadi di sini karena fokus Kakak di akhir ini lebih juga ke zeolit, jadi coba Kakak jelasin ke kalian. Di jurnal ini yang pertama itu kita lakukan preparasi zeolit. Jadi zeolit yang gunakan ini itu zeolit alam yang dari Klaten. Itu dia tuh dalam bentuk butiran. Mungkin enaknya bahasa yang ngomongnya tuh granul lah. Granul kayak pupuk bulat-bulat kayak gitu. Itu kita rendam dalam aquades, terus diaduk dengan pengaduk besi.
Pengaduk besinya ini maksudnya ini ya, magnetic stirrer. Itu selama 1 jam pada temperatur kamar ya 25 sampai 29 derajat Celcius lah. Kemudian disaring, terus endapannya itu kita keringin dalam oven pada temperatur 100 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian setelah di oven, dia bakalan jadi padat kan tuh. Jadi guna si oven ini untuk menghilangin si aqueousnya tadi. Terus dalam bentuk padat, udah kayak bentuk padat nian kayak gitu, kita halusin dengan cara digerus. Gerus alu dan mortal dan alu lah. Kemudian disaring. Kemudian kita saringannya ini menggunakan ukuran 70 mesh. Setelah dapat 70 mesh, kita perkecil ukurannya itu. Selanjutnya itu kita kalsinasi pada temperatur 500 derajat Celcius selama 4 jam. Jadi fungsi kalsinasi di sini kayak dia tuh mereduksi si zeolitnya. Pokoknya zeolitnya nih bakalan di sini kakak dia nggak tahu, nggak dibahas ya. Entah dia ini dialirin sama gas atau enggak, karena kalau dikalsinasi menggunakan alat furnace itu ada 2, dia menggunakan gas dan tidak menggunakan gas gitu. Terus prosedur selanjutnya dia itu mengaktifasi dan juga mengkarakterisasi si zeolitnya. Dapat tadi udah di oven, udah dikalsinasi, itu tuh kita campur ke dalam 800 ml HCl 4 molar. Kemudian kita reflux, tahu lah kan reflux yang ke atas itu kayak kalau destilasi kan miring kan. Nah, jadi reflux yang ke atas menggunakan labu leher 3. Kemudian kita pakai magnetic stirrer juga. Terus dipanasin dengan air di dalam water bath hingga suhu 90 derajat Celcius. Nah, waktu pengadukannya itu kita menggunakan di sini menggunakan 5 jam. Itu 5 jamnya dihitung dari dia suhu 90 derajat Celcius ya, bukan dihitung dari awal dia pengadukan gitu. Kemudian si zatnya tadi disaring, dicuci sampai netral, terus dikeringin lagi nih dalam oven, terus dikalsinasi lagi sama suhu 550 derajat Celcius selama 5 jam. Nah, itulah kenapa kelebihan zeolit ini menggunakan suhu tinggi, karena dia tuh baik di suhu tinggi gitu. Kalau kalian sudah belajar tentang keramik dan segala macamnya, pokoknya tentang lempung, clay, zeolit, keramik, itu tuh biasanya mereka bagus sekali itu di suhu tinggi. Jadi kalau biasanya ya bahan-bahan yang kayak enggak tahan suhu tinggi, dia tuh bakalan rengkah ya gitu kan, bakalan pecah, bakalan jelek kayak itulah strukturnya. Tapi berbeda dengan lempung, clay, zeolit, atau keramik, itu tuh bakalan bagus malah di suhu yang... Jadi kalian jangan bilang suhu tinggi tuh merusak Kak, gitu. Nggak semuanya, gitu. Tergantung bahan yang digunain. Terus si katalis zeolitnya ini kita aktifasi secara menggunakan HCl 4 molar selama 5 jam juga menggunakan temperatur 90 derajat Celcius sambil diaduk dengan magnetic stirrer. Nah, proses refluxnya itu dilakukan 4 kali dengan massa tiap 1 kali refluxnya itu 25 gram zeolit dan 500 ml HCl 4 molar. Jadi itu kayak dikecilin kayak itu loh. Awalnya cuma di situ tadi dibilangnya berapa ya? 800-an nggak sih? 800 ml. Cuma sekarang dikecilin lagi menggunakan 25 gram zeolit dan 500 ml HCl. Kemudian setelah direflux itu disaring, dicuci sampai pH-nya itu 6. Kemudian dikeringin lagi dengan oven. Terus terakhir dia ada dikalsinasi nggak ya? Oh, nggak ada lagi. Berarti terakhir dia cuma di oven aja untuk ngilangin si HCl-nya. Kemudian untuk karakterisasi dia menggunakan XRD, SEM, dan juga FTIR. Itu tadi dia buat si aktivasi si zeolit ya, si zeolit alam. Nah, ini yang ketiga dia tuh membuat katalis Ni yang disupport zeolit. Jadi si logam Ni ini dia itu membantu mengaktifkan sisi aktif dari si zeolit alam. Zeolit alam sudah katalis nih, sudah dalam bentuk katalis. Tapi nggak semuanya si tepi-tepi zeolit ini nih sisi aktifnya udah muncul itu, nah udah aktif gitu. Jadi diaktifin lagi sama si logam Ni. Jadi Ni ini bukalah jalan untuk supaya si situs aktif zeolitnya ini nih benar-benar bekerja kayak gitu.
Nah, untuk tahapnya itu dia menggunakan impregnasi zeolit dengan menggunakan Ni nitrat, NiNO3 6H2O. Jadi si Ni nitratnya ini disuspensi ke zeolit itu pada suhu 70 sampai 80. Itu sambil diaduk selama 3 jam dengan magnetic stirrer sampai katalisnya berbentuk pasta. Jadi nih si zeolitnya nih ini diaduk di magnetic stirrer. Sedangkan larutan Ni kita tetesin tuh, tetesnya sedikit, setetes kayak gitu. Terus dilakukan pengadukan sampailah itu berbentuk pasta atau bubur kayak gitu. Kemudian setelah itu di oven baru dikalsinasi lagi. Oke, langsung ke hasil pembahasan kita coba. Nih, ini hasil aktivasi tadi ya. Terus ini SEM, hasil SEM. Kita langsung masuk ke XRD, di faktogram zeolit. Nah, jadi di atas tadi dia cuma bilang diimprek ya, nggak ada dia bilang berapa persen yang terimprek si Ni-nya. Di sini dia langsung di hasilnya ini ada 5% dan 10%. Jadi yang Za ini itu artinya dia tidak mengandung logam Ni. Memang khusus zeolit aja. Tapi kalau dia sudah 5% dan 10%, itu berarti perbandingan kadar si Ni-nya. Kalau 5%, berarti 5% itu si Ni, 95%-nya itu si zeolit. Beda dengan 10%. Nah, yang 10% ini 10%-nya Ni, 90%-nya itu si zeolit. Tadi 5% dari 25 gram itu si logam Ni-nya kayak gitu. Oke, dari hasil XRD dijelaskan bahwa Ni telah berhasil diimpregnasi ke dalam zeolit alam teraktif. Oke, dari besain lagi ya, nggak nampak pula. Tunggu. Nah, dari 3 difaktogram ini, coba kalian lihat yang udah dibahas tadi nih, yang si fasa kristal, fasa amorf. Menurut kalian lebih baik mana? Lebih baik yang mana difaktogramnya itu yang khusus zeolit aja, atau Ni-nya 5% atau Ni-nya 10%? Yang mana yang paling baik menurut kalian gitu dari penjelasan kakak sama abang tadi? Siapa? Oke, nah silakan. Kalau yang untuk fasa kristalnya lebih Mbak Nabila ada lagi nggak teman-temannya mau nambahin? Atau ketika diimprek di 5% sama Ni kok kristalinya malah sedikit Kak kayak gitu. Nah, berarti nggak bagus dong yang 5% kayak gitu. Coba ada lagi nggak jawaban selain Nabila? Dari kanan nembus laptop lah, nembus papan tulis lah. Aduh. Nggak diputer-puter sih di faktogramnya ini. Mungkin anak B banyak yang organik nih kayaknya nih. Jadi untuk honor nih dia agak kurang nih. Soalnya ya apa mungkin bilang dari tadi ya, XRD ini kayaknya banyakan orang honor yang pakai material ya, karena ya kristal ini cuman ya. Kebetulan pula Abang sama Kak Desi itu orang material gitu ya. Jadi menekankannya ini kita ketemu nih honor 1 itu kita honor kedua ya. Honor kedua
Ada KB-nya. Nah, jadi kau kemana? Biokim gitu. Sama aja ketemu organik. Jadi ya mau nggak mau kalian harus pilih. Kalian anor atau organik. Ya. Jadi, bisa sih fisik ya. Fisik bisa. Cuman nanti bakal ketemu juga sebelum kalian kimia. Oke, kimia bisa. Ya. Baik ya. Nanti bisa cabang baru, minta dengan Ibu Herianti buka cabang kimia entrepreneur. Ya, tidak salah, benar itu. Jadi kimia bisa berentrepreneur ya. Jadi ada emang penjurusannya. Ya, kayaknya diceritain aja lah, ada kak ya. Biar nggak pusing-pusing mereka. Ya, jadi benar yang dibilang sama Bella tadi ya, yang bawah itu optimal ya, yang paling bagus di Imprek 10 ya. Benar, karena bisa dilihat dari difraktogramnya itu sendiri. Ya, coba dilihat. Dilihat. Nah, yang dilindekarin sama Kak Desi, di situ untuk yang zeolit saja dan yang 5% itu nggak ada kristalinnya di situ. Masih banyak untuk bentuk amorfnya. Nah, bentuk-bentuk amorf ini itu dia berpengaruh nanti dengan hasil dari si zeolitnya. Ya, gimana zeolitnya dapat menyerap ini kah atau menjadi katalis ini gitu ya. Katalis sesuatu gitu ya. Atau mungkin contoh lah ya, katalis perangkahan minyak, buat minyak dari minyak nabati, minyak dari kelapa sawit ya, itu perlu namanya katalis atau zeolitnya ini. Nah, kalau dia fasenya amorf ya, otomatis untuk penyerapannya dan sebagainya dia bakal lebih kurang ya, bakal tidak lebih efektif daripada si kristal. Makanya dilakukanlah impregnasi ini ya, untuk membentuk sisi aktif yang tadi seperti yang Kak Desi bilang. Nah, setelah sisi aktif dari si zeolitnya itu aktif melalui impregnasi, dia akan lebih mudah untuk membentuk kristal. Masuk? Ya. Udah bentuk kristal, ya makanya tadi dibilang pemanasan tadi sampai 550, sampai ada yang 2 jam, 5 jam. Nah, itu yang bakal membentuk si zeolitnya tadi yang telah diimpregnasi oleh atau ditambahkan dengan nikelnya tadi menjadi berbentuk kristal. Lihat juga di situ base dasarnya dari kristal yang itu nggak sama kayak yang zeolit sama yang 5% ya. Nah, base-nya itu kelihatan kan, yang nomor 3 dia lebih tinggi, mulai di 2000-an gitu. Sedangkan kalau yang 3.000-an. Sedangkan kalau yang zeolit doang sama 5% itu dia mulai dari 2000-an. Ya, di situ juga dilihat otomatis kan si fasanya ini bakal lebih tinggi nih yang 10%. Makanya dia lebih optimum gitu ya. Untuk ngasih informasi kita cerita nih. Nah, ginilah gini hasil sampel yang bakal kita dapat kalau kita pakai XRD. Gitu ya. Kak Desi, mungkin masih banyak yang bingung lah ya. Ada yang mau tanya? Silakan. Yang masih bingungnya jawab. Oke, Faik. Nggak nampak lupa Faik mukanya. Baik ya. Oke. Ganteng kayak itu ditutupin sama background. Oh iya. Ini kakak ini Bang, dari grafik ini kan fotogram. Iya Bang. Bro. Gitu nah. Dan sebagainya. Jadi
yang di adalah keseluruhan itu mungkin ini kalau memang seandainya yang peneliti morf bisa tapi nggak bisa kristal ya. Kalau gula kristal pasir itu kalian masukkan bakal jadi kristal, enggak ya. Jadi gula pasir itu yang kalian udah dibilangnya gula kristal pasir itu belum tentu bentuknya kristal. Masuk? Oke ya. Masuk Daik. Yang lain ada lagi nggak? Masuk Bang, masuk. Oke. Masuk ya. Jangan bilang Abang nggak mau bilang paham atau enggak, soalnya Abang juga tidak pro ya di sini. Jadi masuk atau enggak aja nih. Diskusi di sini gitu. Oke, ada yang masih dibingungin Sam, nanti bakal ada mungkin dari Kak atau Kak Tasya ada ini. Masih ada nggak? Ada yang Rom? Apa? Izin bertanya Kak Bang, berarti yang jelasin Abang tadi berarti SRD ini untuk melihat kisi, berarti kisi antara satu karbon dengan karbon yang lain itu Bang ya? Ya, benar Pak. Oh. Dengan ada benar. Terima kasih Bang. Berarti sip. Boleh mau tanya kalau enggak apakah masih dalam bentuk tetrahedral, oktahedral itu? Iya, masih senyawa kompleks kah? Lupa Bang. Ah, serius lupa? Kalau yang dari UNES boleh tahu nggak anornya sampai mana? Sama Bang. Ah, serius? Kan kami dari jam di Kak. Oh iya, astagfirullahaladzim. Praktikumnya baik. Lupa lah. Iya, aku kira praktikumnya doang ya. Iya, lupa. Jadi, aduh, mungkin nanti ya bakal ketemu yang kayak gini ini semester 6. Makanya kami kasih tahu nih apa yang kami tahu ke kalian. Istilahnya kalian nyolong start duluan nih. Karena kami kemarin memang sama kayak kalian, persis banget. Pas belajar kayak gini itu nggak tahu Bu. Ya nggak tahu Bu. Cuma memang nanti bakal perlu kita ini. Ya, apalagi yang anak-anak anor ya, anak-anak material pasti perlu ini. Jadi khusus untuk yang FTIR pasti sama. Kemarin kami belajar itu juga nggak tahu gitu nah. Gimana sih ini bacanya kayak mana? Bingung ini detak jantung, kripto atau apa ini kan? Ya, ada yang main kripto persis semua nih ya. Ada yang turun, ada yang naik gitu kan. Kripto katanya ini. Enak baca kripto lagi Bang berduit gitu. Ya. Ini apalagi yang ini lihat nih FTIR sebelahnya itu kan mirip tuh. Mirip. Tapi FTIR ada banyak ya cara hasilnya banyak. Ada yang seperti itu, ada yang dia pakai sama kayak di faktogram. Ya, itu tergantung nanti dari detektornya. Ya wes, ada lagi yang mau ditanya? Yo, silakan. Tadi Abang nanya terus nih. Mau ditanya balik lah. Nanti bakal belajar lah tuh HKL, indeks Miller, BCC, FCC. Tuh, itu baru diputar-putar tuh nanti sama ibu dia. Diputar-putar lah tuh kalian. Kalian suruh lihat belakang, depan, samping. Ya. KL. Membayangkan kalau satu senyawa itu atau suatu sampel itu adalah bentuknya kubus. Jadi kubusnya itu dijarak-jarakin. Nah, hitunglah HKL-nya.
HKL itu adalah jarak antara si kisi satu dan kisi yang lainnya. Gitu. Ya, nanti bakal belajar. Cuman di sini udah di spoilerin duluan nih. Kalau bisa besok ya jangan kayak gini ya. Harusnya lebih aktif lagi karena sudah pernah dibahas di praktikum gitu ya. Ada lagi Ini nggak yang mau ditanyain? Terserah mau nanya apa aja. Jurnal, mau yang Izin, Kak. lainnya. Iya. Halo. Siapa ya tadinya nanya? Siapa ya? Sri, Kak. Oh ya. Oh, Sri. Oh, oke. Break. Itu nggak termasuk dalam hukum si break tadi. Cuman HKL itu dia cuman untuk menghitung kisi-kisinya gitu loh. Kayak mana ya? HKL nanti kayak sisi diagonalnya. Terus misalkan kayak mana ya? Apakah dia itu punya inti di tengah-tengahnya kayak gitu. Nah, isi dia tuh dekat atau jauh, atas bawahnya, kanan kirinya itu baru sama HKL atau indeks Miller-nya. Nah, ada perbandingan itu kayak 1:1 atau 2:1:1. Itu sih kalau si karena di faktogram ini dia menghitung jarak gitu juga. Si 2 theta yang di bawah tadi, sumbu ya, X. Sudut 2 tetanya. Kalau teori dia lebih di si arti ini. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Yuk, ada lagi nggak? Apa cukup? Ditutup. Ini masukan aja untuk yang masih pemalu-pemalu. Abang harap di percobaan besok terakhir, tolonglah ya. Ini masa iya presentasinya 2. Prihatin ya Bang. Ini kayak mana coba cara kasihnya? Mungkin ya waktu dengan kami aja ya yang ini nih. Soalnya kami percobaan Abang nih kemarin itu cuman berapa gitulah yang ini. Banyak sih, cuman memang nggak keseluruhan. Kalau Abang pengennya tuh seluruh gitu nah. Ayo semua gitu nah yang ini. Dan tadi juga lumayan banyak tadi ya. Alhamdulillah lah untuk ini teman ada beberapa orang yang memang belum sama sekali ini. Semoga di percobaan terakhir besok benar-benar diaktif ya. Karena presentasi lumayan nilainya itu 30% ya. Ada kerja tim, laporan, pretest ya. Pretest kalian bagus, laporan kalian bagus, tapi pretest kalian bagus, laporan bagus, tapi presentasinya jelek, itu mempengaruhi kalian juga gitu ya. Karena jujur sendiri Abang orangnya objektif ya, bukan subjektif, tapi benar nilainya kalian, base-nya kalian gimana praktikum gitu ya. Abang nggak misalnya sama teknik akrab sama Teguh nggak mau Abang kasih nilai masing-masing ya. Jadi walaupun Abang Teguh ya kalau nilai sama semua ya, belajar seperti ini biar nggak ada yang subjek sama Teguh gitu kan, kita nggak gitu. Kalau nggak ada lagi kayaknya kita akhiri aja ya Des ya. Oke, boleh. Sip. Sekali lagi ucapan terima kasih banyak atas aten juga partisipasi dari teman-teman semua. Harapan tadi juga sudah, harapannya banyak dari kami, mungkin ilmu yang kami sampaikan masih kurang, silahkan kalian searching di
belah kalau buka kan sama si mengganggu gitu. Bisa kelas tuh kadang tuh jangan gibah gitu nah. Ya. Gibah itu gibahnya bisa ya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah alamin. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bang. Terima kasih Bang. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak sama abangnya live ya. Oke.